Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menceritakan biografi tokoh kimia yang bernama Herman Staudinger. Kami dari kelas FM25C Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Pianti Nilza Aulia. Nama saya Wulansari. Perkenalkan, nama saya Kamilah Nur Maulida. Perkenalkan, nama saya Zajalan Mustadi. Selamat menonton. Kehidupan awal Herman Staudinger lahir di Worms, dekat Sungai Rhin. Karena menyukai tumbuhan, ia belajar botani dengan Georg Krupp di Universitas Halle setelah lulus dari sekolah tinggi. Pada tahun 1899, ayahnya itu mengusulkan untuk ikut pelajaran kimia dan untuk memahami botani. Menurut nasihat ayahnya, Herman itu belajar kimia di Universitas Halle, Darmstadt, dan Mannheim. Kimia menjadi minat utamanya pada usia 22 tahun. Ia meraih gelar PhD di bawah bimbingan Daniel Forlander di Universitas Halle. Dalam karirnya, Herman Staudinger, ia dalam kimia organik di Laboratorium Johannes. Penelitiannya melanjutkan TLE di Universitas Starburg. Selama penelitiannya pada senyawa asam karbol, ia menemukan ketena yang amat reaktif. Pada tahun 1907, segera setelah menyelesaikan karya pasca doktoralnya pada ketena, kemudian Staudinger pada usia 26 tahun diangkat sebagai profesor di Universitas Karlsruhe menggantikan Roland Scholl. Di Karlsruhe, ia bertemu sejumlah kimiawan terkemuka. Saat itu, penelitian Staudinger berfokus pada kimia ketena, reaksi oksalil klorida, senyawa diazo alifatik, dan preparat butadena dan isoprenat. Di Zurich, Staudinger melanjutkan penelitiannya pada sintesis organik dengan Leopold Ruzicka yang kelak memenangkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 1939. Staudinger mengenali struktur piretrin alami dan mengembangkan jalur sintesis pada inseksida alami yang penting tersebut selama Perang Dunia. Yang ke-1, Staudinger juga mengadakan penelitian dalam senyawa ersatz, pengganti produk alami yang selama perang sedikit membantu. Di samping pengembangan lada sintesis, Staudinger dan Thaddeus Resisten juga membuat analisis aroma kopi alami yang sulit. Akhirnya mereka muncul dengan aroma ersatz yang dapat dipercaya. Furfuryl merkaptan dengan jejak metil merkaptan yang diubah dalam proses industri. Penemuan dalam bidang kimia polimer. Selama masa ini, Staudinger adalah seorang praktikus kimia organik yang utamanya yang sudah menjadi ilmu yang luar biasa dihormati, dipimpin oleh para kimiawi seperti Johann Fichte, Wilhelm Bayer, Hermann Emil, dan Richard Martin. Dari tahun 1945, kimia organik telah menemukan lebih dari 10.000 senyawa sintesis yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pewarnaan dan farmasi. Meski belum berusia 40 tahun, Staudinger dianggap sebagai kimiawi organik terkenal selama 1990-an. Staudinger memutuskan untuk meninggalkan persinggahan kimia organik yang bersitus ke ilmu polimer. Semangat lintas Staudinger mengangkat karena melepaskan diri dari pemikiran kimiawi organik tradisional dan mengembangkan gagasan baru dan revolusioner. Pada tahun 1926, ia ditunjukkan ke sebuah kedudukan di Universitas Albert Ludwig Freiburg, di mana ia mencurahkan semua wawasannya untuk mendirikan dan mengembangkan batas-batas ilmu polimer. Topik penelitiannya termasuk kereta alami, solusi, dan polimer sintesis seperti polio, kismiterina, polisterina, dan polietilena oksida yang dianggap Staudinger sebagai sistem
Contohnya biokema yang lebih kompleks seperti membuat polimer, sintesis. Staudinger mencoba menentukan berat molekul polimer dengan menggunakan analisis kelompok akhir, mengukur viscositas larutan polimer, dan menggunakan analisis mikroskop elektronik. Hermann Staudinger selalu memelihara hubungan dekat dengan industri untuk mendapatkan dana bagi penelitinya. Bagi perusahaan yang tertarik dalam plastik dan karet selama bertahun-tahun, Prodi Reven dan bertindak sebagai penasehat teknik perkumpulan pendukungan lembaga kimia. Makromolekul menghubungkan manajer riset sejumlah perusahaan yang mendukung riset primer di Prodi Investing Seminar kelompok dalam Staudinger yang bermula pada tahun 150 menarik kimiawi, akademik, dan industri dan segera menjadi pertemuan polimer terbesar Jerman dengan lebih dari 700 peserta selama 190-an. Adapun karya dari Staudinger menerbitkan lebih dari 800 terbitan yang berjumlah lebih dari 10.000 halaman cetak. Ia meringkas penelitiannya dalam autobiografinya yang berjudul Dari Kimia Organik ke Makromolekul yang diterbitkan pada tahun 1970. Karyanya, kumpulannya berjudul Sumbangan Ilmiah Hermann Staudinger, disunting oleh Magda Staudinger dan diterbitkan antara tahun 1969 dan 1976. Selama bertahun-tahun, buku teks Staudinger berjudul Senyawa Organik Berbobot Molekul Tinggi, Karet dan Selulosa yang diterbitkan pada tahun 1932 oleh Springer di Berlin, menjadi kitab suci bagi banyak ilmuwan akademik dan industri. Pada tahun 1947, Staudinger meluncurkan jurnal barunya, Makromolekul Semi dengan Webb dan Company, diterbitkan di Basel. Selama dari 50 tahun, jurnal ini telah menyediakan forum unggul bagi pertukaran ilmiah dan memajukan ilmu polimernya.